Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Fahria dengan NIM 070403201118, yang kedua Fahrudin Faruk dengan NIM 070403201119, dan yang ketiga dengan saya sendiri Vina Rahmawati dengan NIM 070403201120. Kami akan membahas tentang cabang filsafat, yakni epistemologi. Salah satu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian epistemologi mengenai keberadaan suatu ilmu. Kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam membahas filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Untuk selanjutnya, ruang lingkup epistemologi. M. Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui dan sampai di manakah batasannya? Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual sampai dengan filosofis. Sedangkan Paul Suparno menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah. Sementara itu, aspek-aspek lainnya justru diabaikan dalam pembahasan epistemologi atau setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu objek formal dan objek material kajian epistemologis dalam cabang ilmu filsafat. Yaitu yang pertama, objek material dari epistemologis adalah yaitu sarwa yang ada, yaitu secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Dan selanjutnya yaitu objek formal dari epistemologi adalah kemampuan berpikirnya manusia dalam memperoleh pengetahuan yang benar, lalu melihat manusia dari sudut pandang kemampuannya berpikir lurus untuk mencapai pengetahuan yang benar. Poin ketiga menjelaskan tentang metode dan pendekatan dalam kajian epistemologi. Kajian epistemologi ini banyak perdebatan yang menganalisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia berhubungan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengannya, seperti kebenaran, kepercayaan, dan penilaian. Selain itu, ada juga yang mengkaji sarana produksi pengetahuan, termasuk juga skeptisisme tentang klaim-klaim pengetahuan yang berbeda. Metode dan pendekatan dalam kajian epistemologi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan. Yang kedua, kedudukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sumber ilmu pengetahuan. Pertama, menjelaskan tentang konsep ilmu pengetahuan. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyebutkan ilmu pengetahuan, seperti istilah ilmu pengetahuan, al-ilm, dan sains. Barangkali untuk menyederhanakan masalah, keempat istilah itu dianggap memiliki makna dan maksud yang sama, sehingga istilah-istilah tersebut bebas digunakan dalam wacana keilmiahan tanpa dikaitkan dengan konotasi-konotasi pemahaman yang spesifik dan tertentu.
Dalam diskusi ilmiah, ternyata masing-masing istilah tersebut memiliki kandungan makna yang tidak sama bukan sekedar karena faktor asal-usul bahasa, melainkan substansi makna yang dikandung masing-masing istilah tersebut. Masing-masing istilah tersebut memiliki perbedaan jangkauan, makna, dan bobot kebenaran dan setidaknya dalam pandangan para pengkajinya. Kedua, menjelaskan tentang kedudukan ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai persyaratan amal soleh. Yang kedua, ilmu pengetahuan alat untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencapai ridho Allah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sebagai hasil pengembangan daya pikir. 3. Menjelaskan tentang sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu menurut paradigma filsafat barat, semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat. Berdasarkan hal itu, timbul pertanyaan bagaimana caranya memperoleh pengetahuan atau dari mana sumber pengetahuan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain: yang pertama, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa tentu. Istilah idealisme diambil dari kata idean, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Empirisme berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Yang ketiga, rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme kata dasarnya berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Sedangkan secara terminologis, rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang keempat, positivisme. Positivisme adanya problem pada empirisme dan rasionalisme yang menghasilkan metode ilmiah melahirkan aliran positivisme oleh Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari presentasi kajian epistemologi, yaitu epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan ruang lingkup epistemologi. Menurut Muhammad Arifin, merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual sampai filosofis. Sedangkan objek formal material kajian epistemologis ini, yaitu objek material dari epistemologis adalah sarwa yang ada secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Dan objek formal dari epistemologi adalah kemampuan berpikirnya manusia dalam memperoleh pengetahuan yang benar, lalu melihat manusia dari sudut pandang kemampuannya berpikir lurus untuk mencapai pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir yaitu metode dan pendekatan kajian epistemologi ada 3, yaitu konsep ilmu pengetahuan, kedudukan ilmu pengetahuan, dan sumber ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu pengetahuan yang ini sebagai alat untuk mencari kebenaran, sebagai persyaratan amal saleh, sebagai alat untuk mengelola sumber-sumber alam, dan sebagai alat untuk memahami dalam bidang keilmuan. Sedangkan untuk sumber pengetahuan yang ini berbagi menjadi 4, yaitu idealisme, empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya dan kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silahkan apabila ada pertanyaan monggo komen di bawah.